Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Iis Aisyah Quraisin. Anak-anak, kita akan mempelajari materi mengenai harmoni dalam ekosistem untuk kelas 5. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan kembali hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, siswa dapat menceritakan dampak ketidakseimbangan suatu ekosistem. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hal-hal yang akan dipelajari, pertama, hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menyelidiki dampak ketidakseimbangan suatu ekosistem. Dan yang ketiga, peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Berikut ini ada percakapan seorang petani dengan dua orang anak. Petani berkata, "Tahun ini banyak hama tikus dan serangga, sehingga hasil panen menjadi berkurang." Lalu anak laki-laki bertanya, "Apakah tahun lalu tidak ada hama?" Dan anak perempuan menjawab, "Tahun lalu tetap ada hama, namun jumlahnya sedikit, sehingga tidak berpengaruh pada hasil panen." Jaring-jaring makanan mempengaruhi populasi. Makhluk hidup yang dapat makan akan hidup dan berkembang biak, sementara yang dimakan akan berkurang jumlahnya. Hal ini membuat keseimbangan ekosistem terjaga. Namun, apa dampak dari pembangunan, perburuan, dan penebangan hutan terhadap ekosistem? Ayo kita pelajari bersama. Keseimbangan ekosistem. Jaring-jaring makanan membantu mengontrol pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya sumber makanan dari makhluk hidup, populasi mereka akan tetap terjaga. Kehilangan satu komponen dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan akan terpengaruh oleh hal ini. Contohnya, berkurangnya lahan untuk bunga tumbuh menyebabkan kupu-kupu dan semut bersaing memperebutkan bunga sebagai makanan. Hal ini menyebabkan populasi kupu-kupu dan semut berkurang. Hal ini juga mempengaruhi populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanannya. Yang kedua, perburuan kupu-kupu menyebabkan populasi kupu-kupu berkurang, maka laba-laba akan sulit mendapatkan makanan, sehingga menyebabkan populasi dari laba-laba berkurang. Yang ketiga, berkurangnya populasi laba-laba membuat katak bersaing dengan burung untuk memakan kupu-kupu. Katak juga bersaing dengan laba-laba untuk memakan kupu-kupu. Di sini ada ekosistem sawah. Coba perhatikan jaring-jaring makanan di sawah. Ekosistem sawah terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari tanaman padi dan hewan-hewan yang ada di sawah. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, tanah, dan air. Ayo kita selidiki. Selidiki beberapa masalah yang terjadi di bawah ini dan apa dampaknya pada jaring-jaring makanan di sawah. Yang pertama, perburuan elang untuk diperjualbelikan. Yang kedua, pembangunan rumah di lahan tempat tinggal ular. Yang ketiga, perburuan katak untuk dijadikan makanan. Dan yang keempat, penggunaan pupuk berlebihan sehingga merusak tanah. Coba tuliskan semua kemungkinan dampak yang terjadi pada setiap masalah di buku tugas kalian. Penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Perubahan ekosistem terjadi itu perubahannya sepanjang waktu. Sedangkan penyebab perubahan ekosistem ada dua, yaitu penyebab alami dan penyebabnya adalah manusia. Untuk alami itu
diakibatkan oleh bergantinya musim, dan yang kedua adanya bencana alam. Sedangkan yang disebabkan oleh manusia, yang pertama penebangan hutan, kemudian yang kedua perburuan liar, yang ketiga pembangunan industri, dan yang keempat penggunaan bahan kimia. Penyebab ketidakseimbangan ekosistem terjadi karena ulah manusia dan bencana alam, seperti gunung meletus dan kebakaran hutan. Namun, fenomena alam ini dalam jangka panjang dapat membuat tanah di sekitar gunung yang meletus menjadi tanah yang subur. Sehingga tanah yang subur ini untuk tumbuhan yang ditanam di sana dapat tumbuh dengan subur. Kemudian, peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia seharusnya menjaga keseimbangan ekosistem karena hidup bersama makhluk hidup lainnya. Namun kadang-kadang di bumi sering mengganggu keseimbangan ekosistem, misalnya membuang sampah sembarangan. Contoh ulah manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem: penangkapan hewan liar, pencemaran air, pencemaran udara, serta kebakaran hutan. Nah, anak-anak, ayo sekarang kita jawab pertanyaan bersama. Klik tanda ini atau barcode ini dan kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di sana. Selamat mencoba.